buat ke-6 kalinya bangsa Indonesia memperingati ulang tahun proklamasinya yang telah menjadi canang permulaan daripada kemerdekaannya. Manakala nanti sebentar lagi ucapan proklamasi itu diulangi, maka genap 7 kalilah kata-kata yang berhikmat dan bersejarah itu didengungkan kepada khalayak dunia, dari timur sampai ke barat, dari selatan sampai ke utara. Saudara-saudara, alangkah besar bedanya hari ulangan ucapan proklamasi yang sekarang ini dengan hari ulangan ucapan proklamasi yang dulu-dulu. Coba bandingkan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di Jakarta ini pada waktu persimpangan sejarah dunia, yaitu pada waktu gugurnya negara-negara fasis oleh hantaman-hantamannya negara-negara demokrasi. Pada 17 Agustus 1945 ini, tentara IS dan teman dari pihak sekutu yang ditugaskan melapangkan kembalinya keadaan kolonial Belanda nyata akan mendarat. So, kita berani mengadakan proklamasi. So, kita berani berkata, kita merdeka. Kita tidak mau dijajah kembali. Nyata bahwa proklamasi itu kita ucapkan dengan pertaruhan seluruh jiwa raga, seluruh mati hidup daripada bangsa kita Indonesia. Tidak serambut pun di atas tubuh kita ini yang pada saat itu mengatakan bahwa kita sebagai akibat dari proklamasi itu akan tidak mengalami masa-masa yang sulit, yang berbahaya, yang penuh dengan penderitaan dan korbanan. Sebaliknya, semua kita pada waktu itu mengetahui zaman percobaan ini benar-benar akan datang. Ulangan ucapan proklamasi yang pertama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1946, telah berada di tengah-tengah alam percobaan itu. Ulangan pertama ini berlaku di Jogja setelah perundingan di Ulhubiriwe yang pada permulaannya di Indonesia dilakukan dengan good office-nya The Admiral Douglas telah gagal, dan meriam dan pedil, granat dan bambu runcing sedang berbicara terus di sekitar kota Jakarta dan Surabaya yang memang telah jatuh di tangan Belanda. Waktu itu perundingan Lenggajati dengan good office-nya Lord Kellar akan dimulai. Tetapi pada ulangan ucapan proklamasi yang kedua, 17 Agustus 1947 di Jogja, telah terbuktilah bahwa persetujuan Lenggajati yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di istana belakang ini oleh pihak Belanda telah dirobek sama sekali. 21 Juli 1947 dimulailah oleh pihak Belanda itu aksi militernya yang pertama. Tentaranya yang bersenjatakan tank dan meriam dan bom dan dinamit menyerbu di daerah-daerah Republik kita di Jawa Timur, di Jawa Tengah Utara, di Jawa Barat, di Sumatera Selatan, dan di Sumatera Timur. Maka pada saat ulangan ucapan proklamasi yang ketiga, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1948 di Jogja, sedang berlangsunglah perundingan di kali ulang. Mula-mula dengan good office-nya KTN, kemudian dengan good office-nya UNSI. Perundingan mana adalah merupakan kelanjutan daripada persetujuan Renville. Nyata benar pada waktu itu bahwa yang menyukarkan persetujuan jalan berlainan
hanya pokok pendirian. Belanda maunya menyanggupi kemerdekaan kepada kita di kelak kemudian hari. Setelah berlangsung zaman peralihan, entah sampai kapan, di mana kedaulatan masih di tangan Belanda sama sekali pula, sedang kita tentu tidak mau menerima pikiran keblinger yang demikian. Waktu itu Belanda memang merasa dirinya kuat. Sebab pada waktu itu dia sudah bersiap-siap untuk mendirikan suatu organisasi ketatanegaraan baru yang hanya terdiri daripada negara-negara PSU saja yang telah dia bentuknya di luar Republik. Dan masih teringat pula oleh kita sekarang ini, seperti hari kemarin, dan tidak lama kemudian daripada itu pun, yaitu kurang lebih sebulan sesudah ulangan undangan proklamasi yang ketiga ini, kita mendapat sisaman dari dalam bentuk pemberontakan Madiun yang Allahu Akbar akhirnya dapat juga kita padamkan. Tetapi belum pula luka-luka akibat pemberontakan Madiun itu sembuh. 19 Desember tahun itu juga dilangsungkanlah oleh pihak Belanda aksi militernya yang kedua. Georgia digempur, seluruh daerah Republik kecuali daerah-daerah pegunungan dan Aceh diduduki. Pemimpin-pemimpinnya diputar-katir, rakyatnya diterrorisir. Bendera demi warna hendak dianyam pertama sekali dari muka bumi. Kami dibuang ke perapat dan terangkat. Akan tetapi sebagai pusaka tempoh hari, Maha Perancang, Tuhan Maha Perancang menghendaki lain. Berkat perjuangan kita yang mati-matian di lapangan pertempuran dan di lapangan diplomasi, keadaan berbalik lagi. Ulangan undangan proklamasi yang keempat pada tanggal 17 Agustus 49 dapat berlangsung menurut upacara negara. Bukan di hutan, bukan di gunung, bukan di padang yang tandus, tetapi di Presiden Republik di kota Yogyakarta, disaksikan pula oleh beberapa wakil luar negeri. Di Riyadh Total yang kita adakan untuk melawan aksi militer Belanda yang kedua ini ternyata tidak sia-sia. Dan Yuno pun campur tangan dua kali. Pertama pada tanggal 28 Januari 1949, kedua pada tanggal 23 Maret kemudian. Negara-negara Asia membela kita di konferensi New Delhi. Bom yang meledak di benteng Yogyakarta ternyata telah meledak mengenai moralnya dunia. Demikianlah aku ucapkan tempoh hari. 6 Juli 1949 pemerintah Republik dikembalikan lagi di Yogyakarta. Konferensi antar Indonesia kemudian telah berlangsung pula sehingga pada tanggal 17 Agustus 1949 itu delegasi Republik telah berada di Den Haag menghadiri KMB untuk menagih janji Belanda menyerahkan kedaulatan kepada kita yang real, complete dan unconditional. Begitulah saudara-saudara, maka tepat setahun yang lalu 17 Agustus 1950 saya telah berdiri di tangga Istana Merdeka ini bersama-sama dengan saudara-saudara untuk menyaksikan ulangan ucapan proklamasi yang kelima yang sejak proklamasi kebangsaan timur itu buat bersama
tentu suatu yang amat penting pula. Oleh karena pada waktu itu bentukan federasi yang kita alami sejak 27 Desember 1949 telah kita kubur kembali sebagai satu bentukan yang sama sekali tidak sesuai, bahkan bertentangan, berlawanan dengan cita-cita nasional yang telah berkobar-kobar dalam dada kita sejak puluhan tahun. Negara Kesatuan bangun kembali pada tanggal 17 Agustus tahun yang lalu itu. Negara Kesatuan yang memang buat itulah kita berjuang puluhan tahun, yang memang buat itulah kita telah berkorban dengan cara yang dicari caranya di dalam sejarah. Dengan demikian, dengan telah terbentuknya kembali Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 itu, perhatikan, maka tidak pernahlah ulangan ucapan proklamasi itu diucapkan dalam alam federasi. Mudah-mudahan kita yang telah gugur atau menjadi invalid, kepada wanita-wanita kita yang menjadi janda atau anak-anak kita menjadi yatim-piatu, kepada penderitaan rakyat kita yang tiada perkata dan pedihnya sebelum penyerahan kedaulatan 27 Desember 49 untuk mengusir angkatan perang asing itu dari bumi keramat kita ini. Moga-moga Tuhan tetap memberkati segenap korbanan-korbanan rakyat kita itu. Dan Tuhan moga-moga tetap memberkati perjuangan kita ini selanjutnya untuk membuat tanah air kita ini tanah air yang bahagia. Dan aku ingat pula kepada bantuan UNSI yang dengan peristiwa hapusnya komando KL pada 3 Mei 1951 itu selesailah pekerjaannya di Indonesia itu. Pekerjaan UNSI itu sangat kita hargai. Bantuan mereka tiap-tiap kali ada kesulitan atau tiap-tiap kali ada kemungkinan kesulitan telah sering menghindarkan pengorbanan jiwa atau pengorbanan harta benda dan harta benda yang tiada berguna. Kita selalu mengingat UNSI dengan rasa terima kasih. Meskipun penyelesaian soal angkatan perang Belanda itu amat terlambat di luar kesalahan UNSI itu. Waktu persetujuan Den Haag ditandatangani, maka kita sangat berharap bahwa likuidasi angkatan perang Belanda itu dapat selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oleh sebab rakyat kita telah cukup mengalami penderitaan dari angkatan perang Belanda itu. Dalam KMB direncanakan tempo 6 bulan. Tetapi harapan ini tidak terlaksana. Sekalipun dari pihak kita selalu ditunjukkan kesabaran dan kebijaksanaan yang didasarkan atas pengertian terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pimpinan angkatan perang Belanda. Rupanya pada pihak Belanda, soal ini terlalu penuh dengan prasangka, terlalu penuh dengan anggapan prestise, terlalu penuh dengan kenangan kepada zaman keamasan yang lampau untuk dapat diselesaikan dengan tiada menimbulkan 1001 kesulitan. Sebagai kekatakan tadi, baru dalam bulan Juni 1951 orang-orang tentara Belanda habis dipulangkan ke negerinya. Ini berarti satu kelambatan, bukan 1 bulan 2 bulan, tetapi kelambatan 11 bulan. Dan juga sekarang pun belum semua kesulitan yang ditinggalkan oleh angkatan perang Belanda itu telah selesai. Sebab sebagian dari senjata dari gerombolan
yang mengganggu keamanan di negeri kita ini adalah tajinya senjata-senjata dari Angkatan Perang Belanda. Sebagian dari senjata Angkatan Perang Belanda itu telah pindah ke tangan gerombolan-gerombolan selama waktu likuidasi Angkatan Perang Belanda itu. Saudara-saudara, sekianlah hal-hal yang mengenai likuidasi Angkatan Perang Belanda. Marilah sekarang saya kembali kepada uraian yang mengenai keadaan umum. Dengan menghadapi kejadian-kejadian yang tergambar di atas itu, Kabinet Harta menjalankan tugasnya, menyelenggarakan transisi perpindahan dari pemerintahan kolonial ke arah pemerintahan nasional. Alangkah besarnya kesulitan-kesulitan yang harus dihadapinya, sebagai tadi ku ceritakan. Tetapi walaupun begitu, transisi itu dapat berjalan dengan pesat. Pada saat ulangan ucapan proklamasi yang kelima setahun yang lalu itu, negara kita telah merupakan semata-mata negara nasional Indonesia Latin yang dari puncaknya sampai kepada bawahnya telah sesuai dengan pengertian kedaulatan negara. Dalam waktu 7,5 bulan saja, yaitu dari hari penyerahan kedaulatan 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 50, jumlah undang-undang biasa dan undang-undang darurat yang dikeluarkan oleh Kabinet Harta adalah 36. Jumlah peraturan pemerintah 24. Jumlah penetapan presiden 395. Dan Dewan Menteri telah bersidang tidak kurang dari 45 kali. Jika nanti, saudara-saudara, beberapa saat lagi, ulangan ucapan proklamasi yang ke-6 akan kita dengarkan, maka akan tertutuplah dengan itu tahun pertama dari negara kesatuan yang telah hidup kembali itu. Tetapi justru dalam tahun yang pertama daripada negara kesatuan yang telah hidup kembali itulah kita mengalami kekecewaan besar dalam hal kenegaraan kita, yaitu penolakan Belanda untuk memasukkan Irian kembali ke dalam wilayah kekuasaan kita. Saudara-saudara, sekali lagi di tangga Istana Merdeka ini saya membicarakan soal Irian. Sebelum KMB dimulai, sudah diikrarkan oleh Belanda secara resmi bahwa dia akan mentransfer kedaulatan kepada kita secara real, complete, unconditional. Dan dalam piagam penyerahan kedaulatan pun, mereka telah menulis menyerahkan kedaulatan atas Indonesia. Perhatikan, akan mentransfer, yaitu menyerahkan kedaulatan secara komplit, dan menulis pula menyerahkan kedaulatan atas Indonesia. Tetapi ternyata komplit berarti tidak komplit, sebab Irian masih ditahan. Dan Indonesia berarti bukan Indonesia, sebab Indonesia yang tulen ialah Hindia Belanda dulu seluruhnya dengan Irian. Dan dengan saya 75 million rakyat Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke menyesali amat caranya pihak Belanda memberi arti yang menggelikan itu kepada perkataan-perkataan komplit dan Indonesia, mencoba memberi outlet lain kepada perkataan-perkataan itu daripada apa yang dimengertikan oleh tiap-tiap orang yang otaknya tidak berbelit-belit. Saya tahu memang dalam KMB kita menyetujui mereka melanjutkan status quo di Irian Barat. Tetapi kita menyetujuinya itu asal saja dalam tempo 1 tahun telah selesailah pembicaraan lebih lanjut tentang status Irian itu. Kenyataan kita menyetujui status quo itu
tidak mematikan kenyataan adanya janji bahwa kedaulatan akan diserahkan secara komplit, dan tidak pula mematikan kenyataan bunyi tulisan bahwa kedaulatan akan diserahkan atas Indonesia. Tetapi, saudara-saudara, apa yang telah terjadi? Walaupun kita dalam konferensi Irian yang diadakan di Den Haag pada tanggal 4 Desember 1950 telah bersikap seluma-lumanya, walaupun kita telah mengusulkan akan memberi kepada mereka beberapa kelonggaran atas Irian, asal saja kedaulatan kita atas Irian Barat mereka akui dengan segera, sesuai dengan janji tentang complete sovereignty itu, sesuai pula dengan arti perkataan Indonesia dalam piagam penyerahan kedaulatan. Mereka tetap menolak tuntutannya rakyat kita yang 75 million itu. Sedang katanya mereka hanya bersedia menyerahkan kedaulatan atas Irian Barat kepada ini, dengan pimpinan pemerintahan akan tetap di tangan Belanda, dan pihak Indonesia boleh turut mengirim separuh dari jumlah wakil-wakil yang akan duduk dalam New Guinea yang hanya Tuhan saja mengetahui apa hak-haknya pula. Saudara-saudara, coba pikirkan, kita ditawari penyerahan kedaulatan atas Irian Barat kepada Uni. Kita yang telah berpuluh-puluh tahun menyatakan anti penjajahan, berjuang melawan penjajahan, berkorban melawan penjajahan, ada yang mati melawan penjajahan. Kita ditawari penyerahan kedaulatan atas Irian Barat kepada Uni. Tidakkah ini berarti kita ditawari ikut serta dalam usaha Belanda mengkolonisir Irian Barat? Saya berkata, tapi terbang masih mungkin barangkali. Tetapi ini, yaitu kita ikut serta mengkolonisir sesuatu daerah, ini tidak mungkin sama sekali. Tawaran penyerahan kedaulatan atas Irian Barat kepada ini itu, kita oleh karenanya tolak mentah-mentahan. Konferensi Irian ternyata gagal. Dengan hati kita pula, kita menyatakan bahwa kita hanya bersedia berunding kembali atas dasar penyerahan kedaulatan di Irian Barat. Pada sejak 27 Desember 1950 itu, Belanda memerintah Irian Barat yang menurut undang-undang dasar kita adalah bagian daripada Republik Indonesia dengan tidak seizin kita lagi. Bagi kita, mereka adalah pihak yang menduduki satu daerah negara kita. Mereka adalah satu external overhead. Mereka berbuat sesuatu tindakan yang bukan tindakan sahabat. Maka haruskah kita tinggal dalam ikatan ini dengan mereka yang telah berbuat demikian itu sebagai bukti departure? Siap, saudara-saudara, itu satu hal yang lebih tidak mungkin lagi daripada seekor sapi yang dapat terbang. Karena itu ini harus dibatalkan, harus ditiadakan. Hubungan Indonesia Belanda harus tidak dengan ikatan ini lagi. Ditinjau dari sudut yang lebih dalam daripada persekepaan tentang Irian Barat pun, maka ini pada hakikatnya adalah satu hal yang sangat berat bagi bangsa Indonesia untuk menyesuaikannya dengan pengertian kemerdekaan penuh dan kedaulatan penuh. Ini adalah berbau amat kepada konsepsi yang dulu selalu dipegang teguh oleh pihak Belanda, yaitu konsepsi Hervorming van het Goede Krijgsarmee Nederland, dengan mengadakan satu badan persahabatan yang beranggota-anggota yang sama derajatnya.
Maka berdasarkan hasil pekerjaannya panitia negara khusus yang telah menyelidiki hasil-hasil KMB sedalam-dalamnya, dan yang mengenai ini dengan tegas pula berpendapat bahwa ini Indonesia Belanda sebaiknya harus dihapuskan saja oleh pemerintah Republik telah diputus untuk mendapatkan jalan meniadakan diri itu selama-lamanya. Makin lekas makin baik. Dan tentang tuntutan kita mengenai Irian Barat itu, dengan tegas kita menyatakan bahwa Irian Barat tetap menjadi tuntutan nasional. Dan dengan tegas pula saya tetap berkata, hei bangsa Indonesia, jangan didinginkan hatimu mengenai Irian Barat ini. Jangan bosan menuntutnya. Jangan berhenti berjuang. Berjuang sekali lagi berjuang. Menuntutnya. Jangan lupa kepada sumpah kita. Dari tahun 1 ke 2. Ada orang-orang yang menyebutkan saya ini seribut Irian. Wahai, sebutan itu saya tulis dengan antara emas di dalam saya punya dada. Berpuluh-puluh tahun saya berjuang untuk tanah air, mengabdi tanah air, cinta tanah air, katakan gila tanah air, keranjingan tanah air. Maka sebutan seribut Irian saya terima sebagai sebutan kehormatan yang saya hargai setinggi-tingginya. Kalau sejarah nanti mencatat bahwa saya selalu memukul tangan Indonesia mengenai Irian Barat. Jikalau di hari kemudian nanti anak-anak di kampung-kampung dan desa-desa berkata, Bung Karno selalu meniupkan trompet tentang Irian Barat atas nama rakyat dengan sehebat-hebatnya, maka saya atau arwah saya akan berkata, ya Allah, ya Rabbi, segala hal datang daripadamu. Saudara-saudara, kejadian lain dalam setiap tahun yang lalu yang saya harus cerita di sini ialah penggantian kabinet Nasir. Bersendi kepada demokrasi yang terpaku dalam undang-undang dasar kita, maka kita tidak harus heran bahwa kabinet Nasir meletakkan portofolionya karena terbukti bahwa keadaan di dalam parlemen telah mendorongnya untuk berbuat begitu. Tetapi alangkah lamanya proses membentuk kabinet baru. Tanggal 21 Maret 51 kabinet Nasir dimisioner. Dan dari tanggal 27 April 5 minggu kemudian kabinet musiman dapat dibentuk. Dalam waktu 5 minggu itu banyak sekali pekerjaan tertunda. Pada tanggal 27 April bukan satu, bukan dua, tetapi tidak kurang dari 27 undang-undang darurat menanti perbincangan di dalam parlemen. Dan 11 rencana undang-undang lain pun menunggu peninjauan. Dan semua rencana-rencana itu barulah bisa dimasukkan ke parlemen lagi sesudah semuanya ditinjau kembali oleh kabinet baru. Alangkah besarnya kerugian waktu. Ya, memang siap-siap kabinet kritis menghambat jalannya pembaharuan perundang-undangan. Jika saya mengkonstatir hal ini, itu tidak berarti bahwa saya tidak mengakui sehatnya paham dan praktek bahwa sesuatu kabinet hanya dapat bekerja dengan persetujuan parlemen. Peringatan buat masa depan supaya kita ini jangan terlalu mudah main kritis. Entah sekali dalam masa genting seperti sekarang ini, saya tirukan peringatan Lincoln bahwa tidak baik berganti kuda kalau kita sedang menyeberangi sungai. Bangsa kita baiklah jangan bersikap seperti bangsa Perancis. Tahukah saudara-saudara, berapa menteri sudah kita alami sejak proklamasi 45?
dari 17 Agustus 45 sampai 17 Agustus sekarang ini, jumlah orang yang sedang atau pernah menjabat menteri dalam Republik atau dalam RIS adalah tidak kurang dari 121 orang. Dan jumlah portofolio yang dipegang oleh 121 orang itu tidak kurang dari 269 buah. Pada hakikatnya, ini disebabkan oleh kurang realnya persatuan di kalangan kita. Berpuluh-puluh tahun sudah kita bisa mendengungkan perkataan persatuan, tetapi ternyata kita belum bisa mengamalkan persatuan. Lihat, 17 Agustus tahun yang lalu kita membangunkan kembali negara kesatuan. Buat apa negara kesatuan kalau tidak berwujud juga negara persatuan? Perubahan bentuk negara dari negara federasi ke negara kesatuan itu sebenarnya berarti membuka pintu, sekadar membuka pintu untuk menyusun pemerintahan yang seefisien-efisiennya dan menyalurkan perasaan-perasaan massal yang anti demokrasi itu ke arah kegiatan yang bersifat membina dan membangun. Tetapi apa yang kita lihat, pintu yang terbuka itu tidak kita masuki. Maka kita mengalami dalam tahun yang lalu itu bahwa pembangunan negara kita ini tidak dapat tercapai dengan sekadar perubahan susunan dan bentuk negara saja, tapi bahwa di samping perubahan dari federasi kepada persatuan itu masih perlu pula adanya jiwa dan amal persatuan dan jiwa dan amal bekerja. Saudara-saudara pemimpin partai-partai politik, negara kita didasarkan atas paham demokrasi. Keinginan rakyat menentukan susunan pemerintahan dan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini didasarkan atas kepercayaan dan pengharapan bahwa dengan jalan begini negara kita akan memperoleh pemerintahan yang sebaik-baiknya. Partai-partai politik, lebih tegas, pimpinan partai-partai politik mempunyai tanggung jawab untuk membuktikan bahwa kepercayaan dan penghargaan ini adalah benar. Kemampuan, kebijaksanaan, dan terutama sekali rasa tanggung jawab dari pimpinan partai-partai politik akan menentukan hari kemudian dari demokrasi di negeri kita ini. Demokrasi bukanlah satu tujuan. Demokrasi bukanlah satu goal. Demokrasi hanyalah satu dasar untuk mencapai sesuatu tujuan, yakni pemerintahan yang sebaik-baiknya di suatu negara yang sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat. Demokrasi hanya dapat dipertahankan apabila pemimpin-pemimpin penganut demokrasi itu dapat membuktikan bahwa mereka dapat memberikan kepada negara satu pemerintahan yang sebaik-baiknya, yang sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat. Tampillah hal ini, saudara-saudara, sedalam-dalamnya. Saudara-saudara bangsaku, apa yang saya beritahukan tadi itu sebagian besar mengenai sejarah perjalanan kita dalam tahun-tahun yang lampau. Sejarah itu memperlihatkan bahwa sebagian daripada cita-cita politik kita telah terlaksana, telah tercapai. Indonesia, kecuali Irian Barat, telah bersatu dalam kekuasaannya satu negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat. Karena berdaulat, yang telah menjadi anggota daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena berdaulat, yang telah diakui oleh seluruh dunia, telah mempunyai kedutaan besar di Den Haag, Washington, New Delhi, Manila, Karachi, Paris, London, Rangoon, Canberra, serta wakil-wakil yang berpangkat duta besar di Leicester dan Tokyo, telah mempunyai kedutaan di Kairo, Saudi Arabia, Yaman, Roma, Baghdad, Kabul, Stockholm, Oslo, Copenhagen, Paris, Brussels, dan Lisbon.
telah mengadakan perjanjian dagang dengan Australia, India, Jepang, Hollandia, Czechoslovakia, Hungaria, Finlandia, Swedia, Germania Barat, Norwegia, Austria, Prancis, Swiss, Belanda, Denmark, dan Italia. Telah turut serta sejak Januari 50 tahun 50 dalam 25 konferensi internasional. Dan selain daripada kenyataan kedaulatan keluar itu, dapatlah dinyatakan bahwa kalau kita melihat ke dalam transisi perpindahan pemerintahan ke arah pemerintahan nasional telah berlangsung pula. Semua alat-alat pemerintahan ini bersifat Indonesia semata-mata. Semua pimpinan yang menentukan ini telah berada di tangan orang-orang Indonesia. Sudah barang tentu perjuangan di lapangan kenegaraan dan di lapangan pemerintahan masih harus dilanjutkan. Sebab perjuangan itu memang belum selesai. Siapa berani mengatakan bahwa perjuangan kita telah selesai? Irian Barat masih dikuasai orang. Ini Indonesia Belanda masih belum lenyap. Konstituan masih belum terbentuk. Pemerintahan daerah masih belum seperti mestinya. Tetapi walaupun demikian, dapatlah kita pada saat ulangan ucapan proklamasi sekarang ini dengan bangga mengatakan, kecuali kalau kita memang orang-orang yang berpahit hati atau orang-orang yang tidak tahu menghargai rahmatnya Tuhan, bahwa dapat permulaan daripada tujuan bangsa kita telah tercapai. Maka patutlah kita bersujud menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan Rabbul Alamin atas hal ini dan memohonkan pula kepadanya kekuatan sebanyak-banyaknya dan pimpinan untuk melanjutkan perjuangan kita itu yang telah bertahun-tahun kita setia jalankan tetapi yang sekarang belum selesai. Bukan saja di lapangan kenegaraan dan di lapangan pemerintahan perjuangan kita masih harus diteruskan sebagai saya katakan tadi, tetapi juga tujuan kesejahteraan rakyat masih harus dikejar. Memang sambil melakukan transisi pemerintahan yang sebagian besar ini telah selesai itu, sambil menyempurnakan alat-alat politik daripada perjuangan kita itu, maka kabinet berturut-turut telah berusaha sedapat-dapatnya ke arah kesejahteraan rakyat yang kita cita-citakan itu. Tetapi bagaimana dalam hal kenegaraan dan pemerintahan dijumpai kesulitan-kesulitan, rintangan-rintangan, hambatan-hambatan, maka kesulitan-kesulitan dan rintangan-rintangan seribu satu pun dan terutama dijumpai di atas jalan ke arah meletakkan kesejahteraan baru bagi rakyat. Malah jalan ke arah kesejahteraan itu buat sebagian besar harus melalui dulu kesulitan melenyapkan akibat-akibat dari perjuangan kita yang telah lampau. Harus menerobos dulu, bahkan harus menebas dulu rimba akibat-akibat buruk daripada perjuangan kita yang telah lampau. Bukan saja akibat yang berupa kerusakan material, tetapi juga akibat-akibat yang berupa kerusakan mental dan kerusakan moral. Dan kita tahu, memperbaiki kerusakan mental dan kerusakan moral adalah lebih sukar daripada memperbaiki kerusakan material. Maka oleh karena itulah, dengan sendirinya pula, pekerjaan kita belum dapat ditujukan 100% langsung kepada pelaksanaan tujuan kesejahteraan rakyat sebagai yang kita cita-citakan. Lebih-lebih lagi keadaan keuangan kita yang amat cingkrang dan tenaga bekerja yang sangat kurang, memerlukanlah pula kita bersikuncrang. Dan tenaga bekerja yang sangat kurang, memerlukanlah pula kita bertindak setapak demi setapak. Tidak memungkinkan kita bertindak sekali jadi. Berhubung dengan itu semuanya, maka harap dimengertikan oleh kita sekalian bahwa antara terwujudnya kemerdekaan politik dan terbangunnya kesejahteraan rakyat adalah diperlukan waktu yang panjang pendeknya tergantung selain daripada kecakapan dan kegiatan pemerintah juga tergantung kepada kegiatan rakyat sendiri.
bangsa Indonesia, perjuangan tempoh hari kita jalankan untuk memperoleh kemerdekaan kita seluruhnya. Untuk kamu, untuk kita. Oleh sebab itu, adalah menjadi kewajiban kita seluruhnya untuk bersama-sama memikul beban-beban yang ditinggalkan oleh zaman perjuangan itu. Kenapa ada golongan-golongan di antara kita yang mencoba membebaskan dirinya dari kewajiban ini, atau yang pada waktu ini selagi negara dan bangsa kita belum sembuh mengatasi akibat-akibat perjuangan yang lampau, hanya berusaha untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya saja dari keadaan yang sulit itu? Kenapa ada golongan-golongan di antara kita yang justru sejak saat kita memegang pemerintahan dalam tangan kita sendiri selalu menghambat kegiatan pemerintah dan kegiatan rakyat dengan faktor penghambat istimewa, yaitu pengacauan. Sepanjang pengacauan ini dilakukan karena bejatnya jiwa kriminal yang biasa atau karena pertimbangan ekonomi perseorangan, pertimbangan yang bejat pula, maka dapatlah kita melihatnya sebagai salah satu daripada akibat-akibat objektif daripada perjuangan kita yang lampau, sebagai yang saya maksudkan tadi. Tetapi sebagian lagi dari pengacauan itu bersumber kepada kemauan subjektif untuk mengacau dari golongan-golongan politik yang tertentu yang memang ditujukan kepada tujuan politik pula, baik tujuan politik yang berpusat kepada revolusi, paham revolusi sosial, maupun tujuan politik yang berpusat kepada paham revolusi agama. Terhadap kepada golongan-golongan yang biasanya disebut gerombolan-gerombolan bersenjata, pemerintah menyatakan dengan tegas terhadap mereka harus diambil tindakan keras. Apa boleh buat kalau bangsa sendiri mengganggu keamanan, kalau bangsa sendiri membahayakan negara, kalau bangsa sendiri mau mengadakan sat, maka kepada bangsa sendiri itu harus diambil tindakan tegas, tindakan keras. Tidak peduli dia berideologi atau tidak berideologi, tidak peduli dia berideologi merah, tidak peduli dia berideologi hijau. Alat-alat kekuasaan sipil dan angkatan perang harus bertindak, dan segenap rakyat pun harus membantu tindakan ini. Saya mengajak kepada angkatan perang, polisi, pamong praja, dan rakyat seluruhnya, rakyat seluruhnya, untuk bersama-sama mengakhiri gangguan-gangguan terhadap kepada keamanan ini, sehingga tugas dan kekuatan luar biasa yang sekarang diserahkan kepada angkatan perang itu dapat segera diakhiri pula. Ya, saudara-saudara bangsa Indonesia seluruhnya, marilah kita jaga kita punya nama terhadap kita sendiri dan terhadap kedua luar negeri. Dan kepada pemuda-pemuda terutama sekali saya berkata, engkau pemuda hidup dalam zaman segenap bangsa kita mencari hidup. Engkau menyaksikan perkosaan di satu pihak dan penderitaan karena perkosaan itu di lain pihak. Engkau berjalan di antara rentetan kebuasan dan genangan air mata dan darah akibat kebuasan itu. Engkau melihat pembunuhan, pencurian, perampokan tiap-tiap hari terjadi di muka pintu rumahmu sendiri. Ada orang-orang berkata, itu semua ialah untuk terlaksananya sesuatu ide. Tetapi semua itu bukan sekadar soal ide. Semua itu mengenai soal tinggi atau rendahnya nilai manusia, mengenai soal baik atau jahat. Dan engkau pemuda, engkau di hadapan soal baik atau jahat itu dapat tinggal diam saja. Siapa tinggal diam di hadapan semua hal-hal semacam itu sebenarnya telah mendegradir dirinya sendiri secara moral. Ya, memang sebagian dari bangsa kita sekarang ini sedang terpendam oleh sesuatu ide. Bukan oleh ide Pancasila sebagai terletak di dalam undang-undang dasar negara kita, tetapi ide di luar Pancasila itu. Ada yang merah, ada yang hijau. Dan lihatlah akibatnya.
Di mana-mana bangsa kita jiwanya kabur dan bingung seperti tiada pedoman. Di mana-mana bangsa kita terpecah belah. Di mana-mana bangsa kita dengki-mendengki satu sama lain. Di mana-mana bangsa kita boleh seperti orang yang merobek-robek dadanya sendiri. Di mana-mana ada pertumpahan darah. Di mana-mana harta milik tidak aman lagi. Di mana-mana merosot arbeit produktivitas. Di mana-mana kuburlah pertikaian yang dibikin-bikin. Di mana-mana dilupakan bahwa nama Indonesia harus dijunjung tinggi. Pada hari seperti sekarang ini, yang sebentar lagi kita akan melihat bendera sang merah putih, bendera pusaka revolusi. Revolusi yang demikian sucinya dan demikian jujur ikhlasnya kita mulai. Pada hari seperti sekarang ini segenap silaku ingat lagi kepada harganya Pancasila sebagai sila mempersatukan bangsa, sebagai sila pemersatukan negara, sila pemersatukan bakti kita kepada Ibu Pertiwi, sila pemurnikan bakti kita kepada Ibu Pertiwi. Pada hari seperti sekarang ini lebih mendalamlah ke dalam jiwa dogmaku bahwa ideologi Pancasila seperti tercantum dalam undang-undang dasar kita adalah haram untuk ditinggalkan di tengah jalan, untuk ditukar dengan ideologi-ideologi yang lain. Karena itu, saudara-saudara, sedarilah benar-benar apa arti Pancasila itu bagi negara dan bangsa kita. Marilah dengan jiwa bakti kepada Ibu Pertiwi, kepada jiwa bakti yang suci kepada Ibu Pertiwi, dan dengan pengertian yang rejim, walaupun dengan rajin segala tujuan-tujuan bangsa kita yang kini belum tercapai, masing-masing di tempat kita sendiri-sendiri, dan dengan kesungguhan hati yang luhur dan nilai pribadi. Pelaksanaan itu seperti tadi telah saya katakan, hanya dapat berjalan dengan bertingkat-tingkat, dan cepat lambatnya sama sekali bergantunglah dari banyak sedikitnya keringat yang kita berikan. Pada hari peringatan ini silakan saya bentangkan apakah yang telah atau sedang dilakukan oleh kementerian-kementerian Republik masing-masing, dan apakah yang ada pada rencana pekerjaannya untuk hari-hari yang akan datang. Nanti akan diterbitkan satu publikasi 17 Agustus, dan saya kira penerbitan itu akan memberi pengertian sebenarnya atas apa yang dikerjakan sekarang di kalangan pemerintah. Saya ulangi, saudara-saudara, likuidasi turun, likuidasi imperialisme politik telah selesai. Itu pun kecuali pilihan, tetapi transisi atau perpindahan ke arah kemakmuran rakyat dan keadilan sosial baru saja dimulai. Saudara-saudara malahan mengetahui bahwa di tengah hal kemakmuran dan keadilan sosial ini, cita-cita kita bukan cita-cita yang kecil. Marilah kita bekerja terus dengan banyak menumpaskan pekerjaan. Ya, banyak pekerjaan, banyak pemanasan tenaga dan pembantingan tulang, banyak kebingungan. Adakah di dalam sejarah tercatat suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang besar dan makmur untuk banyak mencucurkan keringat? Tetapi saya berkata, justru dari mentelaah sejarah itulah kita dapat menemukan beberapa hukum-hukum pasti yang menguasai kehidupannya bangsa-bangsa. Salah satu daripada hukum-hukum itu ialah bahwa tidak ada kebesaran dan kemakmuran yang jatuh begitu saja dari langit. Hanya bangsa yang mau bekerjalah menjadi bangsa yang makmur. Hukum ini berlaku buat segala zaman, buat segala tempat, buat segala warna kulit, buat segala agama, buat segala ideologi. Hanya ideologi yang mengatakan bahwa bisa datang kemakmuran sumber kerja adalah ideologi yang bohong. Hei bangsa Indonesia, jangan jadi satu bangsa yang segan akan kerja. Jangan jadi satu bangsa yang hanya mau senang-senang saja. Jangan mengira bahwa sesuatu bangsa bisa menjadi bangsa yang muda hanya karena dia mencintai kesenangan saja. Unvolk wat niet verjauh, doordat men het aanbidding van het genot leert. Demikianlah ujar Mazzini, pemimpin nasional Italia. Sungguh camkanlah sekali lagi hukum pasti dari sejarah itu,
tiada kesenangan tahun bekerja, tiada kemakmuran tahun berkeringat. Perjuangan membangun, dan bukan membangun kecil-kecilan, tetapi membangun besar-besaran buat rakyat 75 million. Perjuangan itu hanya dapat dijalankan dengan sempurna apabila segenap tenaga rakyat seluruhnya ditujukan kepadanya. Saudara-saudara, hari ini adalah hari ulangan ucapan proklamasi. Kita semua merasa bangga atas semangat kita pada tanggal 17 Agustus 45. Kita semua malahan berkata, kita ingin kembali pada semangat proklamasi 17 Agustus 45. Tetapi bagaimanakah semangat 17 Agustus 45 itu? Semangat Agustus 45 adalah semangat keikhlasan, semangat pengorbanan, semangat persatuan, semangat Pancasila, semangat pembangunan, membangun negara dan masyarakat dari ketiadaan. Pada 17 Agustus 45 itu, sungguh kita tidak mempunyai apa-apa, melainkan rancangan undang-undang dasar, lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, secarik kertas proklamasi. Tetapi pada waktu itu hidup di dalam kalbu kita, hidup betul-betul suci murni di dalam kalbu kita semangat Pancasila. Karena itulah kita pada waktu itu ikhlas. Karena itulah kita pada waktu itu bersatu dan tidak dengki membenci seperti sekarang. Karena itulah kita pada waktu itu sedia berkorban. Karena itulah kita pada waktu itu berani mengadakan proklamasi. Meski sebagai tadi telah saya katakan, kita telah mengetahui bahwa akan mendarat di Indonesia meriam dan mortir, tank dan mobil berlapis baja, akan menderu-deru di angkasa kita pesawat pengintai, pesawat pembunuh, pesawat pembom. Akan hujan di atas kepala kita ini, hujan peluru dan hujan dinamit, hujan api yang hendak membakar membinasakan kita sama sekali. Dan karena semangat yang demikian suci murninya itulah, dari ketiadaan itu telah dapat kita bangunkan permulaannya organisasi negara. Karena semangat yang demikian itulah, maka respek dunia dilimpahkan kepada kita. Karena semangat yang demikian itulah, nama Indonesia disebut orang di seluruh dunia dengan hormat, dengan kagum. Sekarang 6 tahun telah lewat, dengan melangkai banyak rintangan-rintangan dan kesulitan-kesulitan, negara telah berdiri. Tetapi karena perbuatan-perbuatan kita di waktu yang akhir-akhir ini, respek dunia kepada kita mulai turun. Nama Indonesia disebut-sebut orang lagi, tetapi disebut dengan cara yang lain daripada beberapa tahun yang lalu. Saya khawatir kalau kita tidak lekas mengkoreksi kita punya jiwa, kalau kita tidak lekas mengkoreksi kita punya perbuatan-perbuatan, naudzubillah min dzalik, respek dunia terhadap kita akan hilang sama sekali. Saudara-saudara, perkataan-perkataanku ini tegas. Tetapi di dalam renungan-renungan di waktu malam, di waktu aku duduk seorang diri, di dalam renungan-renungan merenungkan tanggung jawabku terhadap kepada negara, kepada rakyat, kepada tanah air, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, aku sampailah kepada konklusi bahwa aku harus bicara kepadamu terang-terangan. Lebih dari 30 tahun aku aktif mengabdi kepada tanah air. Entah berapa lama lagi aku diperbolehkan Tuhan mengabdi tanah air. Tetapi justru karena itulah aku makin merasakan tanggung jawabku terhadap kepada Tuhan dan tanah air. Camkanlah saudara-saudara dan terimalah salamku merdeka.